wabarakatuh. Welcome to Kamu Tulis. Halo sahabat tulis, selamat pagi ketemu lagi bersama saya ya di program Ramadan Unit Kampus. Pada edisi 21 Maret 2025, kita berjumpa Kak Romani dan kita bersama dengan Bapak Arianto. Itu sebagai dia adalah sekretaris komunikasi di mana dia juga merupakan seorang perantau dari Sumatera Barat itu di Kota Padang tentunya ya Pak. Dan sekali Bapak dari Kota Padang, Bapak ke Jawa Tengah, plus mama ya Pak ya. Ya betul. Pulau yang membatasi perantau ya Pak. Jadi Iya, apa iya, ya? Pak. Dan sekolah minat itu kalau merantau lebih minat itu. Oh iya benar-benar berarti kalau orang bilang memang ciri khasnya yang merantau ya Bapak. Jadi itu kalau saya deh ya merantau Merantau Bapak. karena ya sekarang saya di mana. Oh ini pertanyaan Bapak merantau Tapi gitu. kalau di Lampau karena untuk merantau biasanya merantau kita menetap lama dan mencari kerjaan kalau mencari minat mencari nafkah dan sebagainya memang ini yang adanya. Tapi sebelumnya kalau pergi hanya pergi dan menetap tidak begitu lama di daerah orang itu mungkin belum merantau ya sehingga berkembang ya. Berarti orang Minang itu kalau merantau ngomong tetap 2 tahun gitu ya Pak. Ya betul. Kalau ibarat di tanah suci, kalau hanya untuk menetapkan di Tegang itu kan cukup ya. Iya benar. Karena haji kalau saya haji kan ada wilayahnya. Oke. Tentunya izin Bapak merupakan sebuah kebanggaan lah ya. Karena langsungnya jauh begitu Bapak ya. Dan itu pun sudah pulau yang membatasi. Ya itu mulai kita di tengah-tengah Pulau Sumatera dan sekarang sampai di tengah Pulau Sumatera di Kabupaten Bangka. Seperti Pulau Jawa yang luar. Oke, sampai tulis gabung dengan ini Ramadan ini kita akan berbincang mengenai itu bagaimana kita berkomunikasi dalam konteks ibadah ya Pak. Itu dimana dalam komunikasi yang ibadah itu juga kita membangun yang namanya koneksi dengan Allah, koneksi dengan sesama manusia. Oke, nanti nih Bapak Arianto akan menjelaskan bagaimana itu komunikasi dalam ibadah, membangun koneksi dengan Allah dan membangun koneksi dengan sesama manusia. Oke, sahabat Budis, dalam jalannya ibadah masa ini kita tidak ada yang terbatasi bermain di menuntut ilmu ataupun kita mencari hal yang positif. Asalkan di dalam hal ibadah kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan hal yang membangun diri kita untuk ibadah kita. Oke Bapak, nih kita sebagai sahabat Budis lebih tahu bagaimana kita membangun komunikasi koneksi dengan Allah dan manusia. Ini Bapak bisa menjelaskan bagaimana kita membangun koneksi tersebut. Ya, terima kasih Pak Novi ya. Ini tadi yang bikin melakukan atau menjalankan apa sih dan seperti apa sih apa ini komunikasi dalam kehidupan jadi koneksi yang sama Allah ataupun sesama manusia. Nah, kalau kita lihat di apa sih yang dikatakan komunikasi dalam hubungan dari dunia, terus yang dikatakan komunikasi bersama menjalin koneksi nih kan, kenapa sih? Nah, kalau kita komunikasi itu namanya ada komunikasinya itu komunikasi digital. Artinya di sini bagaimana kita menjalin hubungan ya kan? Allah. Nah, terus yang kedua kita namanya komunikasi artinya horizontal itu kan penantang ya. Artinya ya betul. Bagaimana kita menjalin hubungan komunikasi antar sesama manusia karena kita tuh kenapa dikatakan sejajar karena emang kita sekarang kita bisa dibedakan oleh profesi, dibedakan oleh materi ataupun dibedakan tentang Misalnya pembedaan kita biasa. artinya bagaimana nanti kita akan lama masuk ke lahan bersama dengan materi yang sama. Sebenarnya seperti itu ya Bapak. Tapi kadang di tangan manusia itu yang membedakan adalah kita
kita di Jakarta, progresi kita, materi, padahal itu di mata Tuhan kita sendiri itu adalah sama. Dan yang membedakan adalah ketakwaan manusianya gitu ya, Pak. Jadi artinya gini, kalau kata-kata ya kalau yang kurang mampu ya dan punya kategori miskin atau fakir miskin jadi orang kaya itu semuanya atas ujian hidupnya. Jadi di situlah kita akan bisa melakukan dan bagaimana kita mengkontrol itu dan bagaimana caranya kita bikin hal tersebut. Nah, kalau berkaitan bagaimana maka memang cara kita memang koneksi dengan Tuhan, artinya bagaimana kita menjalin hubungan yang baik, bukan hubungan yang baik, terpotong diri kita untuk menjalankan perintah yang menjauhi larangannya. Nah, di situ salah satu bentuknya yang dikatakan menjalin koneksi tentunya di selalu berdoa dan berpikir praktisnya. Bentuk komunikasinya itu secara langsung dengan Allah, baik itu artinya tidak meminta pertolongan atau apa ataupun sedang itu rasa syukur atas pemberian yang dilakukan dari kita selama ini. Terus kalau yang kedua bentuk kita menjalin koneksi dengan Allah itu bisa dilakukan dengan orang. Ya, memang ibadah ini tanggung jawab, tapi Kewajiban ya kewajiban dan itu wajib itu dilakukan. Walaupun sholat itu sholat wajib ataupun sholat sunnah itu tidak ada yang membedakan antara kita menjalin koneksi dengan Tuhan. Ada saja ini perintah wajib dan sunnahnya. Nah, kalau berbicara tentang bentuk koneksi kita kepada Allah dalam bentuk sholat itu bukan hanya sekedar ritual, ya, tetapi sholat itu sebagai sarana untuk menjalin dialog untuk spiritualnya di dalam menjalin hubungannya dengan Tuhan. Jadi di situ tampaknya bentuk komunikasinya dan untuk menjalin itu dikhususkan dalam sholat tersebut. Tentu kita kembali dulu ya sebelum dilaksanakan sholat tersebut. Untuk menjalin dikhususkan sholat tersebut tentu kita perlu memahami bagaimana untuk mencapai kesulitan tersebut. Artinya kita harus meninggalkan apa yang perlu dilakukan sebelum sholat tersebut. Artinya tentu tidak perlu bersuci atau berburu ya. Nah, untuk mencapai kehusukan itu kita harus mengenai cinta bersucinya. Nah, jadi kita bisa membiasakan wudhu itu sebagai wudhu terakhir yang kita lakukan. Nah, setelah itu kita disenangkan untuk mencapai pakaiannya yang bersih, bukannya lagi ya, tapi yang bersih, yang pakai sarung dan itu sangat disenangkan. Artinya di sekitar kita menggunakan pakaian yang bersih, ya sarung itu kita dikhususkannya kan. Makanya kan Tuhan kita akan beribadah tapi semuanya harus bersih gitu. Jadi yang kedua itu yang tentang menggunakan pakaian. Dan yang ketiga yang perlu kita pahami dalam jalin koneksi dengan dengan Allah itu ketika sholat anggaplah sholat tersebut sebagai sholat terakhir bagi kita. Nah, ketika langkah-langkah itu kita lakukan dikhususkan untuk menjalin koneksi dan apabila itu akan lebih kuat auranya akan keluar dan terasa sendiri mobilitas sendiri. Nah, yang sebetulnya juga kita bisa melakukan bentuk koneksi tersebut dengan melakukan membaca kitab atau dengan menggunakan ayat-ayat suci Allah. Itu secara tidak langsung kita juga mengalami koneksi dengan Allah. Mungkin kalau berbicara koneksi dengan
apa Itu kepada kita sebagai manusia itu membangun koneksi kalau benar-benar harus memperbaiki dari diri sendiri. Kemudian ibadahnya harus memperbaiki lagi. Kita dengan benar-benar khusyuk dan benar-benar menganggap bahwa ibadah itu yang kita lakukan itu untuk Allah, untuk diri kita. Iya. Itu merupakan ibadah yang kita lakukan agar keputusan itu benar-benar tertujuan kepada Allah. ya betul Mbak, karena ketika kita apa ya melakukan perintah Allah tentu kita perlu menyempurnakan diri kita terlebih dahulu ya, artinya perlu kita bekali karena memang itu perintah apakah perintahnya, tapi satu sisi ketika kita mengajarkannya dengan apa ya biasa saja walaupun kita kerjakan, tapi di sisi lain kita perlu memang kita membutuhkan apa ya semacam harapan untuk mengabulkan doa-doa yang akan kita lakukan nantinya. Nah, Kita nggak harap bahwa yang kita ucapkan itu terbuka oleh Allah. ya betul. Jadi memang ibaratnya kita sama sebelum kita memulai seseorang atau sebelum orang itu membantu kita perlu memperbaiki diri terlebih dahulu. Dan yang apa ya pertanyaan saya mungkin sekaligus selama ini sampai jauh Iya. apa ya kita materi tadi ini itu komunikasi itu sebagai yang kita bagi Pak Peti sendiri itu kalau kita koneksi sama atau menjalin hubungan dengan Tuhan ini mereka sih komunikasinya dalam satu arah atau dua arah. Kalau saya pribadi memang sekarang sama kedua arah. Jadi kalau satu arah kan kita langsung udah komunikasi dengan Allah, kalau dua arah komunikasi dengan radio suara. Kemudian kalau untuk pun dua arah itu sepertinya kita tanpa menyadari begitu ya Pak. Oh dalam bekerja dia udah bebas dan kita kan mungkin tahun-tahun sebelumnya, tapi kita tidak menyadari bahwa Allah telah melakukan itu. Baik ini secara sudah diri kita mungkin apa bahwa Allah masuk mengabulkan doa kita melalui kepada orang sekitar kita. Itu menurut pandangan saya. Saya juga sependapat dengan pihak lainnya di sisi lain artinya karena bukan tidak berwujud ya kita apa artinya memang orang melihatnya sebuah kata itu sebuah pandangan. Saya juga sependapat publikasi atau menjadi koneksi dengan Tuhan itu luar artinya ketika kita lakukan dosa kita melakukan permintaan kita permohonan kita tanpa kita sadari memang jawaban dari doa kita itu sendiri itu tidak mesti kita dapat misalnya dari keluarga, misalnya dari istri ataupun ke anak nantinya, dan itu tidak jawabannya itu tidak ada karena kita yang menjawab kita baik tapi belum tentu baik masanya dan Tuhan. Jadi itu yang perlu kita pahami sebagai manusia. Ya pada konteks mungkin kita mau membangun komunikasi dalam badan kepada Allah SWT. Itu kita harus juga benar-benar memahami bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dalam hal ibadah, bahwa itu zikir dan doa tadi. Kenapa dalam konteks kita membangun koneksi dengan manusia, Bapak? Itu seperti apa itu? Ya artinya di sini seperti yang saya sampaikan tadi itu kalau dengan manusia artinya itu secara saja dan itu datang walaupun itu datang kan seenak kita untuk menjaga komunikasi seperti apanya. Tapi kadang kita sebagai manusia tuh berpikir seperti itu loh Bapak. Kadang di profesi yang dari mereka, tapi kita menganggap mereka tuh kayak jual kita, padahal di mata Allah itu kita sama loh gitu. Itu banyak kita sebagai manusia dan menyadari apa makanya menurutnya kita bahas orang komunikasi ya Pak, saya merasakan sendiri karena orang komunikasi itu ada katanya kata kunci kita dalam komunikasi dan balik lagi saya mungkin sedikit bercerita di saya sendiri kalau di tanah Minang di Minangkabau itu kita diajarkan dan ketika ada dalam komunikasi aslinya kalau bahasa Minang namanya katonan lampe itu kato malere atau mata kalau
Mendaki. Bukan istilah itu digunakan seperti apa sih Bapak? Nah, tapi Kayak tadi gitu, mereka main datang. tapi gini mungkin di keluarga juga ya sikat tersendiri dalam komunikasi karena ada apa ya? Kayaknya itu bahasa dalam bahasa kalau apa saya kurang mengetahui juga. Nah, kalau di Minangku, kalau kita menggunakan bahasa makanan juga atau pangeran atau sebagainya, kita melihat siapa lawan bicara. Siapa untuk komunikasikannya. Ketika kita tahu siapa pembicaraannya kita akan tahu informasi dari pesan yang kita sampaikan. Berarti istilah itu nada bisa tadi Ya, betul. dan nyelawat. Karena itu namanya caraki. Nah, kalau di Minang, caraki itu lebih ke pastinya ketika dalam memberi komunikasi. Ini kayak kayak Nah, kalau kita kembalikan ya, balik ke topik yang tadi, bagaimana cara kita berkoneksi dengan sesama manusia untuk menjadi keridhaan Tuhan. Artinya di situ kita perlu mengamati salah satu bentuknya itu mungkin bisa kita lakukan secara apa ya, religius itu bisa dilakukan dengan khotbah atau melakukan kajian yang agama di luar sana, ataupun kita bisa apa ya melakukan amal dan sebaiknya apalagi sekarang bulan Ramadan ya Pak. Saya bersyukur juga itu di luar sana, terutama di Indonesia. Ada juga mahasiswa yang memberikan aktivitas di luar sana mungkin sebagai bentuk koneksi dan bangun apa ya, dan bangun kesadaran kita untuk apa ya betul. Jadi secara tidak langsung itu kita juga membangun juga koneksi dengan sesama manusia dan Tuhan. sudah mencakup gimana kita banyak kalau manusia. Betul. Tapi yang paling penting ya Pak, karena tentang sosial ya. Dalam apa ya? Salah satunya itu dengan dari sikap dalam ibadah ataupun nantinya bagaimana kita menjalin suatu relasi orang. Tapi di sini saya ingin sedikit menceritakan kalau komunikasi dalam ada yang sesama manusia secara horizontal. Komunikasi itu ilmunya itu multidisiplin. Artinya segala sidang ilmu kita pelajari di sini. Makanya komunikasi itu ilmunya banyak. Seperti Indonesia ada banyak ilmu komunikasi politik dan banyak lagi. Kalau masyarakat kalau melihat tentang budaya dan budaya komunikasi juga kalau tidak sosial budaya komunikasi sosial ataupun tidak luar dari yang lebih kecil itu ada banyak keluarga. Jadi walaupun apa ya untuk menjalin komunikasi itu terutama misalnya kita spesifik lebih kecil dalam komunikasi keluarga, bagaimana kita menjalin koneksi dengan istri, dengan anak, dengan anak ataupun dengan orang tua, itu perlu untuk kita kaji dulu sebelum kita menjalin komunikasi dengan orang lain, karena background kita itu akan terlihat di luar sana. Berarti kita bagaimana kita komunikasi kita di dalam keluarga udah berikan nanti kita berada di lingkungan lain. Iya betul, karena secara tidak langsung akan memberikan kebiasaan itu tidak bisa untuk diubah ya. Ya mungkin orang bisa di luar sana bisa manipulasi kebiasaan di luar dan tergantung profesionalitas mereka. Tapi secara naluri tidak bisa untuk kita. Mereka bertopeng Ya gitu. Jika mereka ada di keluarga, mereka mulai melakukan komunikasi. Tapi jika mereka berada di luar, mereka mulai juga Ya betul sama sekali. Karena balik lagi ya kita untuk komunikasi ada namanya kayak gitu.
bagaimana caranya kita untuk menjalin koneksi di depan panggung atau ke belakang panggung. Mas bagaimana mungkin kalau tidak hafal bagaimana kita berada di depan panggung gimana? Ya betul sama sekali. Tapi yang perlu kita pelajari bukan tahu semua. Nah, kembali lagi dari Iya. konferensi ini kan Jadi kita menjalin komunikasinya ini seperti apa? Kalau memakai teori itu mungkin dalam bisa boleh, tapi dalam skopnya itu dalam apa? Jangan semuanya di apa ya? Di manipulasi ya. Ketika kita melakukan efek pada lain. ya ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain ada karena banyak kita tahu nih komunikasinya di depan panggung ya udah kita manipulasi dengan cara tertentu itu juga perlu untuk dipelajari itu jangan karena komunikasi itu apa ya di depan panggung ataupun di belakang panggung efektif kita tuh kita misalnya sebagai kita itu diri Begitu pentingnya kaitan dengan komunikasi koneksi panabang komunikasi dan yang manusia sama berkaitan meskipun kita lakukan nanti menyesuaikan dengan keadaan ya tapi di mana itu adalah semuanya sama ya. Ya betul karena komunikasi kayak lebih spesifik itu juga tahu belakang. Ya kan? Apalagi berpuasa Kita lisan kita itu adalah alat kita juga. Jadi jangan hanya alat itu secara fisik ya. Komunikasi yang memang lembut, komunikasi yang keras itu juga alat. Yang artinya tujuannya buat siapa? Apalagi kalau seorang perempuan yang artinya menjalin relasi sama lawan jenis dengan komunikasi yang mulai ya ada kemudian apa ya membangun koneksi lawan jenis yang tidak baik itu juga sebagai dosa ya. dosa walaupun kita berkomunikasi dengan orang jadi kita perlu batasannya walaupun kita keras dalam berkomunikasi tapi kerasnya itu dalam cerita keras dalam menjaga atau keras dalam hubungan itu perlu kita tahu. Jadi jangan anggap orang itu secara syukur dia selalu marah, dia selalu kesal. Marah itu bukan kesal. Terkadang orang marah itu untuk membangunkan klien kita. Makanya itu Sadar kita harus apa yang itu sebenarnya salah. ya betul. Jadi hikmah ya. Ternyata komunikasi itu masih ya Pak ya. Bisa semua bidang apapun itu Iya, ya. betul. Kan bisa dikaitkan ya, bisa kita kaitkan. Iya betul. Semua itu kita karena komunikasi itu kita tidak bisa hidup tanpa komunikasi. Jadi Maka sebenarnya bagaimana kita komunikasi dalam ibadah itu koneksi dari Allah dan koneksi dari manusia. ya, ini yang perlu kita pahami sebagai makhluk sehingga jaga komunikasi sebaik-baiknya dan pertama artinya sesuai dengan kalau kita buat dan komunikasi yang efektif bagaimana komunikasi yang harmonis bersama istri ataupun anak-anak kalau kita di dalam ruang kegiatan atau ada yang berdagang itu saya contohnya juga Ada di ada apa ya jiwa-jiwa mereka ya karena apa ya itu sangat apa ya apalagi kalau kita laki-laki itu sangat perlu juga bagaimana kita menjalin komunikasi dengan lawan mana bagaimana kita menjalin apa ya memang komunikasi yang efektif untuk apa ya mencapai target bagaimana nantinya kita menarik atau membangun pola yang baik dalam bisa menunjang mereka betul. oke ya Pak. Jadi komunikasi itu sangat perlu jadi karena apa ya dalam komunikasi itu ada pisaunya bertaranya itu tidak tampak. Maksudnya itu bagaimana Pak? Bisa bersama Apa ya?
lisan kita itu tajam. Berarti itu dari segi kita menyampaikan pesan-pesan informasi. Makanya itu kita perlu untuk memiliki lisan kita. Jangan semua pesan kita itu diutarakan, tapi cobalah untuk menyaring pesan-pesan tersebut. Makanya di komunikasi ada pendataan informasi. Sebelum kita sampaikan, harus ada informasi terlebih dahulu. Nah, dan itu kita perlu hal memberikan informasi perlu didalami dan bisa didengar informasi tersebut lebih dahulu. Jangan ketika kita informasi itu langsung kita berikan. Terkadang itu bisa orang lain bisa warna kayak ini ada perubahan bisa jadi jadinya mungkin sumber sosial yang kita pembunuhan dengan tinggi orang suatu yang putus. Makanya saya bilang komunikasi itu sudah besar, dia tidak nampak saja dan bisa berdarah tidak nampak. Artinya di sini memang mungkin orang bisa mengatakan, tapi orang nggak bisa bertemu. Apalagi tulisan ya Bapak ya, orang mengatakan bahwa kalau kita badan luka karena lisan itu akan membekas seperti itu. Tapi kalau kita terluka karena itu kalau segala mungkin luka dan bekas sebagai ya kalau itu sekarang kalau dia pada ya kedokteran, tapi kalau luka yang karena lisan itu tidak ada. Orang tuh seperti saya bilang, orang bisa memakan tapi tidak bisa untuk melupakan. Itu ya Bapak, bagaimana kita selalu berkomunikasi dengan Allah yang harus kita pahami dengan bahasanya agar segala sesuatu yang kita lontarkan itu tidak memberikan yang bagi orang lain. Pak, dalam sini Bapak, bagaimana nih Bapak komunikasi dari Bapak sebagai orang yang komunikasi itu sendiri? Ya, mungkin jadi kita saya membagi dari atau memahami dan menonton di luar sana. Artinya di sini saya mengajak kita semua untuk menjaga lisan kita, karena lisan kita itu bagian dari obat kita, dan itu sangat perlu diperhatikan. Walaupun tidak nampak, tapi itu akan melukai, bisa melukai seseorang dan bisa melukai seseorang. Makanya kita perlu mencari informasi, memilah informasi untuk disampaikan sebelum kita sampaikan. Jadi jalinlah komunikasi yang baik dengan semua orang, jalinlah silaturahmi agar nantinya komunikasi itu juga berjalan dengan efektif. Meskipun dan itu tidak ada manusia ya Bapak, juga beban besar hamba membangun komunikasi, menjaga koneksi kita kepada manusia dalam ibadah yang kita lakukan. Ya gitu, karena tadi seperti tema yang disampaikan, komunikasi dalam ibadah, ketika kita melakukan komunikasi yang baik, menjaga interaksi dengan sesama, dengan rasa yang menyenangkan ataupun rasa yang bisa membangun seseorang, itu secara tidak langsung kita sudah menjalin komunikasi dengan Allah. Dan begitu sebaliknya, ketika kita jarang menjalin komunikasi dengan Allah, ciptaan kita yang menciptakan kita, itu akan secara tidak langsung akan kelihatan bagaimana kita berinteraksi dengan Allah kita, dengan orang-orang sekitar kita. Berarti kita lebih baik dalam apapun koneksi kita atau komunikasi kita kepada Allah, tentu ketika kita berkomunikasi yang hamba Allah, kita akan terlihat bagaimana kita akan berkomunikasi kepada Allah. Ya, betul. Oke Bapak, terima kasih banyak informasi dan inspirasinya hari ini. Semoga ini menjadikan aku kita menjadi lebih baik lagi, lebih positif lagi, dan menjadikan sebagai ilmu bagi kita terlebih dahulu agar dalam komunikasi kita dapat menjaga yaitu lisan kita sendiri, karena lisan itu akan menjadi kita sendiri dan akan kembali kepada kita juga.
Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya dan informasi serta inovasi dan inspirasi ini ya Bapak. Semoga sahabat Persebaya sana dapat memahami dan juga menarik bagaimana inspirasi yang disampaikan oleh Bapak Agandong. Meskipun beliau sebagai background dari orang Abang sebagai pengantar ujian itu beliau benar-benar hebat menurut saya. Bagaimana beliau bisa memperhatikan di Pulau Jawa ini begitu sangat ini. Terima kasih Bapak sekali lagi. Guys, terima kasih sahabat kesehatan yang kita ngobrol kita pada hari ini. Dan terima kasih sampai kami beri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.